Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 20090250101007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Sahade SPD MPD, untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik lanjutan. Adapun yang akan saya bahas mengenai analisis korelasi dan regresi linear berganda dengan SPSS. Baiklah, pertama-tama yaitu analisis korelasi. Apa sih analisis korelasi itu? Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Nah, apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, yaitu pada variabel Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linear. Seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika X bertambah, maka korelasi seperti ini yang disebut sebagai korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah, variabel lainnya justru berkurang. Hubungan seperti ini dikatakan korelasi negatif. Tidak hanya korelasi positif dan negatif yang ada, namun juga terkadang ditemukan kasus di mana hubungan antar variabel sangat lemah, bahkan tidak ditemukan korelasi sama sekali. Adapun contoh korelasi positif dan korelasi negatif. Pertama-tama pada korelasi positif. Dalam pertanian, jika dilakukan penambahan pupuk atau X, maka produksi padi akan meningkat atau Y. Dan tentu saja semakin tinggi badan anak, yaitu X, maka berat badannya akan bertambah pula atau Y. Semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Adapun pada korelasi negatif, apabila harga barang X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Korelasi berganda atau multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas atau X1 dan X2 atau lebih, serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah atau lebih dan hubungan masing-masing variabel dihitung menggunakan korelasi sederhana, maka akan diperoleh alur hubungan antar masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu rumus analisis korelasi, di mana R yaitu korelasi, N banyaknya sampel, sigma XY banyaknya variabel dikurang sigma X dikali sigma Y, di mana ia dibagi pada akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Adapun contoh analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn dengan variabel dependen atau Y. Maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda ialah Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah B3, X2, dan seterusnya. Atau kita dapat menuliskan Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah B3, X3, hingga seterusnya ditambah E. Di mana
Y ialah variabel dependen atau bergantung. Sedangkan A sama dengan koefisien atau konstanta regresi. Dan B1, B2, B3 yaitu koefisien untuk variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. Di mana X1, X2, X3 yaitu variabel independen. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu huruf E, di mana ia melambangkan dengan kata error. Adapun contohnya yaitu berikut data mengenai hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Kita bisa melihat pada data berikut. Kita disuruh untuk mencari pancar dari data-data tersebut, yaitu diagram dari data tersebut. Dan kita menggunakan korelasi person untuk mencari nilai korelasi dan menentukan jenisnya. Bisa kita lihat pada diagram tersebut, adapun penjelasannya yaitu jenis korelasi yang terbentuk adalah korelasi positif. Jika variabel X dan Y ada hubungan, maka diagram pencarnya adalah lurus atau teratur. Apabila diagram pencarnya tidak teratur, artinya kenaikan atau penurunan X pada umumnya tidak diikuti oleh naik turunnya Y. Maka dikatakan X dan Y tidak berkorelasi. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linear atau paling mendekati diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit adalah -1 dan paling banyak ialah +1. Jadi, jika R sama dengan korelasi koefisien korelasi, maka R dapat dinyatakan ialah -1 kurang lebih sama dengan R kurang lebih sama dengan plus. Adapun contoh selanjutnya yaitu pada data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Kita dapat melihat pada tabel seperti ini. Adapun kita disuruh mencari hitunglah koefisien korelasi ringnya atau dengan korelasi Spearman dan menyebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Kita bisa melihat jawaban dari tabel seperti ini. Adapun rank Spearman-nya ialah 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang N kali 22 dibagi 10 dikali 10 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 0,133 sama dengan 0,867. Jadi bisa kita ketahui hasil rank Spearman pada tabel data yang mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa ini ialah 0,867. Nah, koefisien korelasi rank Spearman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat atau data ranking yang disimbolkan dengan RS. Koefisien korelasi rank Spearman ialah RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurang 1, di mana RS ialah koefisien korelasi rank Spearman dan D selisih ranking, N banyaknya pasangan rank. Untuk menghitung koefisien korelasi peringkat, kita dapat menggunakan langkah-langkahnya ialah yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi ranking. Pemberian ranking dimulai dari data terkecil atau terkecil hingga terbesar. Jika rankingnya sama, diambillah rata-ratanya. Yang kedua yaitu setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang ranking tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu nilai RS dihitung dengan rumus seperti yang saya sebutkan tadi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.